assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan channel aku, Septia Sistayani. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk aktivitas hari ini, aku awali dengan giling cucian. Tugasku hanya giling, nanti yang jemur ada adik aku ya bun. Seperti biasa, sebenarnya untuk beberes rumah, aku itu selalu dibantuin sama adik kalau lagi libur. Kebetulan ini adik masuk siang, jadi bisa bantuin aku untuk jemurin sambil ngiling cucian. Jadi aku mau goreng nasi. Jadi ceritanya ada nasi sisa semalam, aku goreng aja biar bisa untuk sarapan anak-anak. Ini nasi goreng rumahan aja kok, tapi alhamdulillah anak-anak itu kalau digorengin nasi selalu lahap makannya. Jadi bumbunya biasa aja, hanya bawang merah, bawang putih, dan dikasih cabai. Tapi kalau bunda-bunda di rumah nggak mau dikasih cabai, bisa di skip ya. Lalu aku tambahkan kecap manis dan juga saus tiram. Gak lupa daun bawang dan kaldu bubuk. Kalau garam sudah aku kasih saat menggulirkan bumbunya ya, karena kebetulan tadi bumbunya aku gulai. Jadi aku menggunakan garam kasar tanpa menggunakan garam halus. Jadi ini kita terus mengaduk-aduk nasi gorengnya sampai semua bumbunya merata ya bun. Bunda di rumah bikin sarapan apa untuk si kecil? Kalau aku kebetulan ada nasi sisa, jadi aku buatkan nasi goreng. Kebetulan di sini masih jam 6 pagi, jadi anak-anak belum bangun. Jadi nanti harapannya ketika anak-anak bangun bisa makan nasi goreng. Lagi mencoba masak sepenuh hati, harapannya nanti ketika anak-anak sudah besar, mungkin belajar atau menuntut ilmu jauh dan masakan ibu yang dirindukan. Nasi gorengnya sudah mateng, lalu aku mau pindahin ke piring. Ini lanjut, aku mau lapin dulu mejanya karena sebenarnya nanti mau dipakai masak lagi sih, tapi seperti biasa karena kalau ngeliat-liat yang kotor itu perasaan di hati nggak plong. Jadi aku bersihin dulu, apalagi bekas minyak-minyak, dia itu mengalir di mana-mana. Jadi aku bersihin dulu. Ceritanya itu hari ini aku ada pesanan untuk masakin satu orang aja. Tapi sebelum masak pesanan, aku membersihin tempat tidur dulu. Kebetulan tadi anak-anak baru bangun dan lagi sarapan, jadi aku bersihin dan aku ganti spray. Aku tipikal orang yang ganti spray setiap hari ya, jadi aku itu suka bersih dan rapi, jadi ngeliatnya juga enak. Jadi ini aku bersihin dulu, jadi nanti kalau anak-anak mau bobo siang sudah bersih. Tapi kok aku balik dapur lagi ngeliat-liat piring bekas goreng nasi tadi menumpuk. Akhirnya aku cuci aja dulu supaya nanti pas ngerjain pesanan, kalau misalnya mau menggunakan barang-barang yang kotor udah dicuci bersih dan enak, jadi tinggal gunain aja. Hayo bunda di rumah tipe yang mana? Suka nyuci piringnya nanti sekalian aja atau ada sedikit langsung dicuci? Tapi apapun itu semoga menjadi ladang pahala ya, karena kita beberes di rumah juga insya Allah semua menjadi amal kebaikan. Jadi ya seperti biasa aku nyuci piring. Aku suka cuci piring itu dengan main air kayak gini, jadi aku suka depro di rumahku yang sederhana ini. Ngomong-ngomong tentang orderan tadi, balik lagi, jadi orderan seberapapun itu selalu aku terima sih, karena aku itu memang orang yang gak bisa diem pertama, terus kedua juga harapannya bisa bantuin suami sedikit-sedikit untuk keperluan di dapur. Jadi kalau pas ada apa yang habis keperluan dapur, aku gak harus minta suami sih ya, meskipun kadang-kadang aku butuh dan itu gak apa-apa sebenarnya. Harusnya kita kan memang harus bilang kalau ada apa-apa yang habis, dan itu adalah sebagian nafkah tugas suami. Sebenarnya juga perempuan kan gak diwajibkan untuk bekerja ya bun. Ya hitung-hitung buat hiburan di rumah, apalagi memang hiburan yang menghasilkan cuan, gimana gak bahagia. Aku juga sebenarnya pengen bisa lebih banyak bertindak aja sih, bermanfaat untuk banyak orang ya, meskipun harus berjuang dan berusaha ya. Aku paham karena berjuang itu gak semudah membalikan telapak tangan, tapi semoga Allah selalu meridhoi dan menguatkan setiap langkah kita. Menjadi seorang istri dan ibu itu sudah kodrat wanita, boleh bekerja tapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk keluarga kita ya bun. Semoga Allah selalu memudahkan apapun yang dilakukan dalam kebaikan di luar sana.
Nggak kerasa ini cucian piring sudah selesai. Aku terakhir nyuci baskom untuk kuli angkut cucian piring yang aku cuci tadi. Dan ini aku bilas dulu baskomnya supaya terbebas dari busa. Lanjut, aku susunin apa yang tadi udah dicuci untuk dimasukin ke dalam dan disusun di rak dalam. Siap, gerak. Cucian piring selesai dan siap beranjak untuk dibawa masuk. Hehehe, saking semangatnya sih. Oke, lanjut. Ini aku mau ke kompor. Jadi aku mau menyelesaikan pesanan pelanggan aku. Jadi ceritanya pelanggan aku itu minta dimasakin sosis Solo dan pepes gurame. Sebenarnya sih minta dimasakin tumis pare sama teri Medan juga sih tadi. Tapi aku juga bingung karena teri Medan tadi aku beli di pasar itu nyelip kemana. Padahal kayaknya sih udah dibawa sampai rumah. Alhasil aku izin untuk gak bisa menyanggupi karena gak ada yang balik lagi ke pasar, gak ada orang yang disuruh dimintai tolong. Jadi hanya ini aja yang dimasak. Dan ini berlanjut, aku mau nyiapin dulu kemangi yang udah dicuci bersih tadi. Lanjut itu ada cabai rawit utuh, lanjut irisan tomat, terus itu aku mau kasih bumbunya. Jadi untuk pepes ini identik dengan bumbu yang banyak dan tadi aku udah siapin bumbu yang banyak dan aku tumis. Ini ukuran guramenya 1,3 kilo ya bun. Jadi ini guramenya sudah ditaruh. Lanjut aku mau tuangin lagi bumbunya. Sisa bumbu semuanya aku tuang. Untuk bumbu ikan gurame sendiri, pepes gurame itu bawang merah, bawang putih, lalu cabai merah, jahe, kunyit, lengkuas, serai, lalu kemiri. Itu semua dihaluskan. Jangan lupa tambahkan ketumbar. Bumbunya seperti biasa, jangan lupa ditambahkan garam, lanjut kaldu bubuk dan gula pasir. Ini lanjut proses penuangan bumbu kemangi, cabai dan tomat sudah selesai. Lanjut kita tutup lagi dengan daun dan siap-siap kita bungkus. Karena ikan guramenya besar dan tadi kebetulan di pasar itu dapat daunnya yang ukuran agak kecil, jadi agak kepayahan sih bungkus ya, tapi bismillah ya. Tadi aku lupa, seharusnya ini pakai aluminium foil, tapi tadi aku lupa beli, stok di rumah habis. Jadi ya sudah, kita pakai daun pisang aja. Nanti diatur gimana caranya supaya bumbunya itu nggak melebar keluar-keluar. Tara, alhamdulillah atas izin Allah semua dimudahin. Jadi bungkusnya itu kayak gini, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan rasanya. Kembali ke sosis Solo dan ayamnya juga sudah mateng. Lanjut aku patiin kompornya tadi dan aku mau masukin ikan guramenya dulu ke dalam dandang untuk dikukus. Dan ini lanjut aku mau bikin kulit untuk sosis Solonya. Jadi dicetak pakai teflon gini. Lalu ketika sudah matang ditemplok kayak gini, ditemplok. Lanjut aku mau bikin kulitnya lagi. Sebelumnya teflonnya aku olesin dengan minyak makan ya supaya dia nggak lengket. Jadi ini kulit yang pertama tadi aku mau isiin ayamnya kayak gini. Ayamnya yang udah ditumis tadi ya, aku gulung lipat kayak gini, lalu digulung-gulung kayak gini dan ini dapat satu. Dan lanjut terus lakukan sampai selesai. Untuk proses menggulung sosis Solo sudah selesai. Lanjut ini aku goreng. Ketika minyaknya sudah panas, lanjut adonan yang sudah digulung-gulung tadi kita celupkan ke telur yang dikocok lepas. Sebelumnya telur dikasih garam halus dulu ya. Jadi untuk para bunda di rumah, aku punya tips. Biasanya itu kebanyakan kalau kita menggoreng sosis Solo, minyaknya itu berbuih. Jadi saran aku harus menggunakan minyak yang baru ya, supaya dia itu nggak berbuih. Dan gunakan suhu panas yang tepat. Alhamdulillah sosis Solo sudah selesai. Lanjut aku mau bakar pakai arang tadi pepesnya. Karena menurutku apapun yang dibakar itu kalau menggunakan arang rasanya itu jadi khas. Jadi memang enak pakai arang. Alhamdulillah menu kedua sudah selesai selain sosis Solo. Jadi ini aku mau packing dulu pepesnya ke Mika supaya dia rapi. Ini tuh beneran baunya wangi banget, jadi bikin lapar. Coba kecium gak sampai sana.
Ini lanjut aku kasih isolasi sebelah kanan, sebelah kiri, dan bagian depannya supaya ikan guraminya nanti enggak keluar dari mikanya saat dibawa dengan babang Gojek. Urusan pepes sudah selesai, ini lanjut aku mau urus packing sosis solonya. Ini mau aku solasiin juga sama kayak pepes tadi. Alhamdulillah akhirnya tuh beres juga. Terus tadi juga aku petikin cabenya untuk sosis solo. Gak terasa ya teman-teman dan para bunda di rumah. Sembari ini di packing, nanti dimasukin plastik sambil nunggu dijemput sama abang Gojek ya. Aku mau siap-siap dulu bergegas, bersihin kompor, meja, dan cuci piring. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.